Halo cyclist, welcome to Bikespot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gue. Nah guys, setiap kita pasti ada rasa takut ketika lagi bersepeda. Entah itu takut jatuh, takut di speed yang tinggi, atau takut tabrakan. Nah, gue sendiri pun walaupun sudah bertahun-tahun bermain sepeda, pasti masih ada rasa takut. Apalagi kalau turunan dengan speed tinggi dan menikung, atau bersepeda di grup yang banyak, besar, dan speednya juga tinggi. Kadang adrenalin itu mempengaruhi semuanya, jadi kita lupa. Padahal yang terpenting adalah kalau kita bersepeda, kita yang membawa diri kita sendiri, dan kita harus mengingat itu semua. Karena kalau teman-teman tidak nyaman dengan speed tinggi, lebih baik mengurangi speednya dan mengikuti pace teman-teman sendiri. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu rasa takut teman-teman di sepeda itu apa. Apakah bersepeda di group ride yang besar, bersepeda di jalanan yang becek, atau bersepeda ketika lagi lepas tangan sambil makan atau mengambil bidon. Nah, beberapa hal ini gue pernah membagikan videonya, jadi teman-teman bisa cek. Setelah teman-teman tahu apa yang menghambat teman-teman bersepeda itu apa, teman-teman bisa melatih semua ini agar kepercayaan diri teman-teman itu meningkat, sehingga teman-teman bisa lebih pede lagi bersepedanya dan menghilangkan rasa takut itu. Dan di video kali ini gue akan membagikan beberapa tips simple yang bisa teman-teman latih untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman di atas sepeda. So, sebelum itu, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespot TV. Video kita sendiri tayang tiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Banyak dari kita takut ketika lagi turunan, apalagi makin lama speednya makin bertambah kencang. So, tips gua ketika lagi turunan adalah cobalah melatih turunan teman-teman di rute yang teman-teman pahami. Jadi teman-teman bisa hafal untuk setiap tikungannya. Di situ teman-teman belajar bagaimana cara bermanuvernya, gimana teman-teman membawa sepeda teman-teman, sehingga kalau teman-teman menurun di tempat yang berbeda, hasil latihan teman-teman bisa teman-teman gunakan juga. Bersepeda di grup yang besar juga bisa menjadi menakutkan karena terlalu banyak sepeda di sekeliling kita. Nah, ini juga membuat kita biasanya agak kagok. Jadi tips gua adalah cobalah melatih ini dengan grup yang kecil dulu, minimal 2 orang. Jadi teman-teman harus bisa memahami gimana di sekitar teman-teman. Jadi seberapa bisa teman-teman untuk mepet. Jadi kalau terlalu mepet, tips gua sebenarnya adalah teman-teman bisa menggunakan pundak teman-teman. Jadi kalau sudah sedikit mendekat, teman-teman bisa memberikan bahu teman-teman supaya stang kita tidak nyatu ke driving yang lain. So, mungkin itu dulu tips gua untuk riding di grup yang gede supaya teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Kalau sudah meningkat, riding di grup yang besar ya rasanya biasa aja. Berada di belakang pengendara lain atau drafting, ini juga terlihat mengerikan. Tapi skill ini penting karena membuat goesan kita lebih efisien. So, tips gua adalah coba jangan terlalu fokus melihat ban belakang. Tapi cobalah lihat keadaan di depan teman-teman, membaca gestur rider di depan teman-teman. Karena kalau teman-teman terlalu fokus melihat ke bawah, teman-teman tidak tahu apa yang terjadi di depan. Apakah rider di depan teman-teman ngerem mendadak atau membuat manuver. Nah, ini juga bisa membuat teman-teman jadi tabrakan. So, cobalah fokus lihat ke depan, keadaan jalan, dan memperhatikan setiap ritme goesan teman yang ada di depan, sehingga perlahan-lahan kalau teman-teman sudah bisa melihatnya,
teman-teman bisa semakin mendekat dan membuat goesan teman-teman pun bisa lebih efisien lagi. Bersepeda dengan speed yang tinggi, ini juga terdengar menakutkan. Cobalah mencari jalan yang sepi dan kalau nggak besar. Jadi di sana teman-teman bisa melatih dan meningkatkan speed teman-teman dari 45 ke 50 atau sampai 60. Ini terdengar menakutkan, tapi kalau teman-teman sudah mencapai speed tersebut, tidak semenakutkan seperti kedengarannya. So, cobalah melatih itu dan tingkatkan kemampuan teman-teman. Oke, cobalah melatih ini semua selangkah demi selangkah, karena dengan latihan membuat teman-teman lebih baik lagi. Dan harus diperhatikan lagi adalah pahami betul kapasitas teman-teman dan bersikap bijaksana. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau teman-teman tidak percaya diri ketika lagi turun, jangan memimpin grup teman-teman. Tapi biarkanlah yang lebih pengalaman berada di depan dan teman-teman mengikutinya. So, melatih kepercayaan diri ini membutuhkan waktu. Latihlah semua ini pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Mungkin sedikit rasa takut perlu kita miliki ketika lagi goes, karena dengan itu membuat kita lebih fokus lagi dan berhati-hati. Dan banyak hal yang kita bisa nikmati ketika lagi goes, teman-teman. Kita tidak harus turun dengan speed yang kencang atau bersepeda kebut-kebutan, tapi kita bisa menikmati dengan banyak cara. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman. Ada hal yang dipelajari. Kalau teman-teman punya komen atau tips tambahan, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Dan gue mengingetin kembali, cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like di video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys!